Halo teman semua, namaku Ali Fitra. Aku peserta Latsar Angkatan 52. Kali ini aku ada tugas cerita tentang satu tokoh bangsa yang luar biasa. Halo teman semua, beliau ini sosok hebat, penuh integritas saat menjadi pejabat, bijaksana, tegas, santun, dan bermartabat. Siapakah dia? Ayo dengarkan sebelum terlambat. Laskar Hizbullah. Pada zaman revolusi fisik, Laskar ini terbentuk pada tahun 1944 dan melahirkan beberapa tokoh nasional. Salah satunya yang akan saya ceritakan pada hari ini. Beliau merupakan Ketua Divisi Hizbullah Jawa Tengah dan Dewan Pertahanan Daerah Kedua. Beliau juga aktif sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau lahir di Banyumas 1 Oktober tahun 1919. Dan yang paling penting, di dalam pemerintahan, beliau mengawali sebagai anggota di Dewan Pertimbangan Agung, yang kemudian diangkat sebagai Menteri Agama oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1964. Siapakah dia? Ya, siapa lagi kalau bukan Saifuddin Zuhri. Salah satu sosok kebanggaan Insinyur Soekarno ini menjadi salah satu orang hebat yang patut kita teladani. Bukan karena dia salah satu pionir kemerdekaan Indonesia, tapi lebih dari itu. Sebelum menjadi seorang menteri, Saifuddin muda berprofesi sebagai wartawan dan juga penulis buku. Buku terakhir yang ditulis beliau sebelum meninggal dunia yaitu Berangkat dari Pesantren, yang sedikit banyak juga menceritakan tentang kehidupan beliau yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang agamis. Sebagai seseorang yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang agamis, serta menjadi salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia, tak ayal sosok Saifuddin Zuhri ini memiliki tutur dan sikap yang begitu luar biasa. Pernah satu ketika, beliau didatangi oleh seorang Muhammad Zainuddin Dahlan, yang tak lain merupakan adik ipar beliau sendiri. Ia bermaksud meminta Saifuddin Zuhri memberangkatkannya haji ke Tanah Suci Mekah, namun dengan menggunakan fasilitas dari Kementerian Agama. Lalu, apa yang dilakukan oleh seorang Saifuddin Zuhri? Ya, lantas ia menolaknya dan berkata kepada Muhammad Zainuddin Dahlan, sebagai seorang yang berjasa dan melihat dengan perekonomianmu yang masih belum memungkinkan, sudah selayaknya jika Kementerian Agama memberangkatkanmu haji. Apalagi kamu seorang yang berjasa di kemerdekaan negara Indonesia. Tapi ada satu hal yang tak bisa aku lakukan, yang tak mungkin aku lakukan untuk memberangkatkanmu haji melalui fasilitas dari Kementerian Agama. Ya, karena kamu adikku. Coba kamu ini orang lain. Sudah lama aku memberangkatkanmu. Itulah yang dikatakan seorang Saifuddin Zuhri kepada Muhammad Zainuddin Dahlan. Lantas, apakah seorang Muhammad Zainuddin Dahlan sakit hati dan membenci Saifuddin Zuhri? Ya, tentu tidak. Sebagai seorang yang berjuang di kemerdekaan negara Indonesia, Zainuddin tentunya sudah paham betul integritas yang dimiliki oleh kakak iparnya. Beliau malah bangga kepada seorang Saifuddin Zuhri bahwa masih ada pejabat yang tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Nah, karakter pribadi yang dimiliki oleh seorang Saifuddin Zuhri yang berintegritas tinggi, yang jujur, disiplin, bijaksana, dan juga sederhana ini
sudah dipupuk sejak kecil oleh orang tuanya. Dan bahkan karena kesederhanaannya itu, fakta yang menariknya, setelah pensiun, beliau tidak malu untuk berjualan beras di pasar global untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Padahal uang pensiun saja sudah cukup untuk menghidupi keluarganya. Sungguh, kesederhanaan, integritas tinggi, kejujuran, dan juga kebijaksanaan yang dimiliki oleh Saifuddin Zuhri ini merupakan nilai-nilai etika baik yang patut untuk kita teladani dari seorang Saifuddin Zuhri. Karena kita sebagai milenial, sebagai harapan bangsa, tentunya sudah layaknya, sudah seharusnya kita bersikap dan memiliki nilai etika yang baik dan meneladani salah satu contohnya dari seorang Saifuddin Zuhri. Baiklah teman-teman, mungkin sekian cerita Saifuddin Zuhri yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil itikat baik, akhlak baik yang ada di seorang Saifuddin Zuhri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.